Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jujun Ramdhani. Nomor induk mahasiswa 2022-210006. Program studi saya Hukum Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Yafata Al-Jawami, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Haji Raden Arif Badrus Sarif, Magister Agama. Oke, yang pertama itu jelaskan tentang syariat Islam, fikih Islam, dan hukum Islam serta perbedaan dan persamaannya. Syariat Islam menurut akar katanya yaitu al-rosa, yang berarti jalan menuju sumber air. Menurut istilah, hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berbentuk akidah, hukum, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fikih. Menurut etimologi atau bahasa adalah berarti paham, yaitu memahami segala sesuatu, seperti saya paham atau mengerti bahwa langit di atas kita dan bumi di bawah kita, atau memahami 1/2, 2, dan sebagainya. Menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Ada pula ulama yang mendefinisikan fikih dengan usaha yang dihasilkan oleh manusia melalui ijtihad setelah dianalisis dan perenungan atau al-Jurjani. Hukum secara bahasa atau secara etimologi, kata hukum berasal dari hakamim atau hukum, yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan, atau dengan arti menetapkan atau memutuskan, dan lain-lain. Secara terminologi atau secara istilah, usul fikih, hukum itu adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, berupa tuntutan atau perintah dan larangan, pilihan, atau menjadi sebab syarat, dan mani atau penghalang. Dari definisi di atas diketahui hukum itu terbagi kepada dua bagian, yaitu hukum takhlifi yang mengandung perintah yaitu wajib dan sunat, dan larangan yaitu haram dan makruh, dan pilihan yaitu mubah atau harus, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua itu adalah hukum wad'i, yaitu yang dijadikan sebab, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab wajib sholat zuhur, sedangkan syarat seperti berwudu menjadi syarat sahnya sholat, dan mani atau penghalang seperti haid dan nifas menjadi penghalang wajibnya sholat dan puasa. Sedangkan perbedaan dan persamaan antara syariat Islam, fikih Islam, dan hukum Islam. Yang pertama itu perbedaan. Syariat yaitu sebab aturan Allah untuk hambanya melalui lisan para rasul
Sedangkan fikih pengetahuan tentang hukum syara yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan hukum Islam yaitu titah Allah berupa tuntutan atau perintah dan larangan. Persamaannya yaitu dari hasil penjelasannya bahwa syariat Islam, fikih dan hukum Islam adalah sebuah aturan yang harus dilaksanakan untuk hambanya selama hidup di muka bumi sesuai dengan ajaran agama Islam. Soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang ijtihad, ittiba, taklid dan talqin, serta apakah boleh dipraktekkan dalam ibadah sehari-hari. Ijtihad secara istilah adalah mencurahkan tenaga atau memerah pikiran untuk menemukan hukum agama atau syara melalui salah satu dalil syara dan dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang marah. Yang kedua, ittiba secara istilah adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Yang ketiga, taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Yang keempat, talfiq adalah salah satu sikap beragama yang mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa berdasarkan kepada pendapat dari berbagai mazhab. Dari penjelasan tersebut, apakah boleh dipraktekkan dalam beribadah sehari-hari? Menurut pendapat dari saya, bahwa dalam mengatasi problematika kehidupan yang semakin berkembang, berijtihad untuk menemukan solusi dalam permasalahan kehidupan dengan cara yang benar, berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan Nabi. Dalam menjumpai permasalahan dalam kehidupan, maka bolehlah kita berittiba juga, yang kemungkinan akan terjadi perbuatan talfiq. Namun dalam hal ini tidak lepas dengan yang namanya mengetahui dan memahami hukum yang pasti. Sedangkan untuk menetapkan hukum atau mencari solusi ketika ada masalah dengan cara mentaklid, menurut pendapat saya itu tidak diperbolehkan. Karena janganlah ikut-ikutan tanpa mengetahui hukum yang pasti dan alasan hukum tersebut. Maka perlu berhati-hati dalam berbuat, apalagi persoalan hukum agama. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan pembagian sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Al-Hadis atau Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai petunjuk hadis keumuman dan pembuat hukum baru
yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Yang keempat itu kias. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang Farayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati yaitu istihsan, istiham, dan mursalah. Istihsan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni al-hasan, yang artinya sesuatu yang baik. Sedangkan secara istilah adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan kias yang samar atau dari hukum umum kepada pengecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian menenangkan perpindahan itu. Secara mudahnya, istihsan dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan meninggalkan dasar hukum yang telah disepakati dalam nasah Al-Quran. Yang kedua itu istihad adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sohahaba, mengambil hukum yang telah ditetapkan di awal pada masa lampau untuk digunakan pada masa sekarang maupun yang akan datang, asalkan tidak ada dalilnya yang mengubahnya. Yang ketiga, mursalah. Ini termasuk gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni marsalah yang artinya baik dan mursalah adalah atau artinya terlepas atau bebas. Secara istilah, mursalah adalah apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarat tersebut. Tidak ada petunjuk syarat secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarat yang mengakuinya. Lalu soal yang keempat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtilaful ummati rahmatun," yakni perbedaan umatku adalah rahmat, dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan para mujtahid berbeda pemikirannya serta bagaimana menurut pendapat kita. Perbedaan ikhtilaf tersebut dikaitkan dengan hadis tersebut. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Menurut pendapat saya dari hadis tersebut, yaitu bahwa perbedaan umatku adalah rahmat. Mungkin yang dimaksud rahmat di sini adalah perbedaan pendapat, dimaknai dengan saling melengkapi, membangun, dan memperbaiki, bukan menjadi perpecahan. Sekian dari penjelasan atau presentasi dari saya untuk tugas ujian akhir semester saya.
Bagaimana jika ada eh, kesalahan kata dalam menjelaskan atau kekurangan dalam permaterian hari ini, saya mohon maaf